Pada bab ini saya ingin cerita sedikit. Seiring dengan pengalaman gitu ya, karena pernah mengalami rugi atau pernah mengalami cut loss yang lumayan, nah mulailah teringat terhadap 2 hal ini, risk management. Risk management ini penting agar kita tidak terkena risiko trading yang lebih besar. Nah, risk management ini juga sangat terkait ya dengan taktik trading kita. Apakah kita ingin menggunakan stop loss dengan jumlah yang lebih besar, misalnya stop loss saya itu saya jaga di minus $20. Ada orang, oh saya stop loss di $200. Dan kemudian ada yang seperti saya minus 20 ya kemudian take profitnya gitu ya. Kalau bisa di atas 30 atau $40 lah ya gitu untuk ngambil untung. Ada juga orang yang, oh saya stop loss-nya besar, tapi saya take profitnya sedikit aja nih ya 50 sampai 100. Kalau di risk ratio, nah ini artinya positif, RR positif ya, RR positif atau risk ratio positif. Yang ini disebut dengan RR negatif. Nah, masing-masing memiliki hitungan masing-masing sesuai dengan tren masing-masing. Kalau negatif, biasanya kita harus lebih yakin untuk profit lebih banyak gitu ya secara persentase dibandingkan dengan RR positif. Dan itu yang membawa kita ke hal berikutnya, yaitu profit trading. Jadi dengan risk management diperbaiki, kita tuh nggak bisa untung kalau apa? Kalau profitnya tuh nggak diperbesar. Artinya apa? Kita harus tetap memperbaiki teknik trading kita gitu ya, agar mendapatkan untung yang lebih besar. Tapi ingat, untung yang lebih besar ini bukan untung terus dengan besar, tapi untung ya, untung lebih besar dari rugi. Rugi itu pasti, kita harus terima bahwa akan ada rugi, tapi kita belajar gimana untungnya bisa lebih besar. Apa yang harus kita pelajari lebih detail lagi dengan membaca chart, analisa, atau kita memperketat titik masuk kita agar tidak gegabah, tidak salah arah, tidak terburu-buru, tidak tertipu oleh gerakan market dan sebagainya. Dan itu kan akan sangat banyak ya. Ini dua hal ini antara risk management dan profit trading itu yang harus benar-benar kita perbaiki terus dan tidak bisa kita gunakan misalnya rumus dewa, rumus sakti. Nggak ada rumus sakti, rumus dewa. Karena yang dulunya rumus dewa, rumus sakti itu di tahun 2024 ini, terutama setelah bukan politik ya, Presiden Trump menang, market itu berubah arah sangat jauh di luar dari apa ya, yang pernah terjadi dalam sejarah 4 tahun terakhir. Akhirnya, rumus-rumus yang sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir itu selalu benar, kali ini salah dan banyak orang yang margin call, rugi besar-besaran. Jadi ingat, kita akan belajar bukan untuk memperbesar untung dengan meningkatkan risiko, tapi kita akan trading dengan teknik yang resikonya paling rendah. Setelah kita bisa membuat profit atau untung yang lebih besar dari rugi, lotnya bisa teman-teman naikkan sesuai dengan mental teman-teman. Salah satu cara melakukan risk management adalah dengan kita menerapkan risk reward ratio. Jadi risk reward ratio itu adalah perbandingan antara potensi kerugian atau risiko dengan potensi keuntungan atau reward dalam satu kali trading. Nah, ini membantu trader mengukur seberapa besar risiko yang bersedia diambil oleh trader ya, dibandingkan dengan potensi profit yang diharapkan atau yang ditargetkan. Nah, cara menghitungnya sebenarnya sederhana. Nah, risiko sebenarnya adalah jarak dari harga masuk atau pricing ke angka stop loss. Sementara reward adalah jarak dari harga masuk atau price kita masuk ke take profit. Nah, dengan cara sederhana, risk reward ratio adalah risiko dibanding reward.
dibagi reward, gitu aja ya. Nah, contohnya gini, ketika kita misalnya mau stop loss ngambil rugi $100, tapi kita tahu trading itu ada potensi untung $300. Nah, maka risk reward ratio-nya adalah 100 dibanding 300 atau 1:3. Jadi artinya secara sederhana kita bisa bilang kita akan meresikokan setiap $1 untuk mendapatkan potensi keuntungan $3. Dan trader yang udah berpengalaman akan bisa mendapatkan risk reward ratio 1:5 atau bahkan lebih tinggi dari 1:5. Nah, risk reward ratio ini memang punya beberapa manfaat. Terutama pertama adalah mengelola resiko tadi ya. Ini akan membantu dan menjaga kerugian tetap terkendali, minimal atau bahkan menjadi menguntungkan. Nah, kedua, menentukan kelayakan trading. Nah, kalau ada rasio risk 1:3, kita akan, ya ini termasuknya layak lah untuk trading karena hanya menang sepertiga dari total trading, kita bisa untung. Jadi misalnya kita melakukan trading 2 kali kalah. Salah tuh stop loss terus gitu ya. Nah, trading ketiga itu menang. Hanya dengan 1 kali menang itu atau 33% itu, kita akan tetap profit. Karena kita hanya loss $2, tapi kita mendapatkan profit $3. Atau kita kehilangan $200 dan kita mendapatkan profit $300. Dan ada cara lain untuk kita menetapkan risiko ya, tidak dalam angka $100, tapi misalnya duit kita, dana kita adalah $100. Nah, kita meresikokan 2% dalam trading, artinya kita meresikokan $2 untuk mendapatkan profit, berarti kalau 1:3, $6. Dengan cara seperti itu, kita meresikokan 2% dari dana kita, artinya kita bisa transaksi atau trading 50 kali. Kalau itu salah semua atau kalah semua, itu baru margin call. Tapi kalau kita menghitung namanya probability dan sebagainya, dan ditambah dengan analisa kita ya, yang mendukung bahwa trading kita itu baik, nah ini akan menjadi sangat menguntungkan. Tapi ingat, probabilitas tersendiri itu tidak akan membantu kita mendapatkan keuntungan walaupun kita menggunakan risk reward ratio 1:3 atau bahkan 1:5. Jadi analisa itu tetap sangat penting. Namun, risk reward ratio ini adalah alat penting ya dalam manajemen risiko untuk membantu trader membuat keputusan yang bijaksana dan tentunya diharapkan konsisten. Nah, misalnya kita akan buy di angka 1.04100. Nah, kita akan mengambil stop loss di angka 1.04000 atau kita mengambil stop loss 100 poin atau 10 pip atau setara $10. Jadi risiko kita adalah $10 atau 10 pip. Dan kita akan mengambil profit di 1.04400, di mana itu adalah 300 poin, lebih besar dari angka kita membuka ya 1.04100. Itu artinya kita ngambil take profit 300 poin atau 30 pip atau setara $30. Artinya kita resikokan $10 untuk reward $30. Dan ini artinya risk reward ratio kita adalah 1:3. Andaikan kita mau sell di angka 1.04500. Nah, stop loss-nya kita 100 poin atau 10 pip, yaitu $10 ya. Dan take profit-nya di 1.04200 atau kita mengambil 300 poin atau sekitar 30 pip atau $30. Jadi kita risk kita adalah $10, reward kita adalah $30. Dan ini tidak jauh beda dengan yang buy tadi ya, di mana angka buy TP-nya akan lebih tinggi dari angka price. Ingat, kalau sell angka TP-nya lebih rendah dari angka price. Nah, seiring dengan teman-teman menggunakan demo,
Nah, hal-hal seperti ini akan sangat-sangat membantu memahami sebenarnya bagaimana platform bekerja, trading itu bagaimana bekerjanya, dan tentu saja dengan kalau menggunakan demo, kita tidak ada risiko sama sekali. Jadi kita bisa belajar bagaimana market bekerja, menerapkan risk reward ratio dengan benar dan disiplin, sekaligus kita menaikkan skill kita dalam melakukan analisa chart. Oke, materi sampai di sini, sampai jumpa pada rekaman berikutnya.